Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Abdul Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum dan kode dari praktikum kecerdasan buatan pada week 5, yaitu mengenai low cursors. Di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya mulai dari share screen singkat secara dari laporannya dulu. Ini adalah laporan di mana terdiri dari tujuan praktikum, dasar teori, kemudian itu studi kasus yang diberikan yaitu tentang Eight Queens Problem, kemudian ada langkah-langkah implementasinya yang akan dijelaskan pada episode nanti. Lalu ada percobaan yang dan analisa dari si percobaan itu. Kemudian ada tugas tambahan, namun opsional untuk dikerjakan atau tidaknya. Lalu kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan melalui Viscode. Nah, dimulai dari kode yang pertama, langkah-langkah kode yang pertama, yaitu di sini ada sebuah fungsi di mana si kode ini memiliki dua library bawaannya itu random dan math. Nah, si library random ini dipakai untuk menghasilkan nilai acak yang akan membantu dalam membuat susunan papan state awal. Nah, sementara si math ini akan digunakan untuk library untuk kode berikutnya. Nah, selanjutnya itu terdapat sebuah fungsi bernama di sini terdapat sebuah fungsi bernama objective function board, di mana itu bertugas untuk menghitung nilai H, yaitu jumlah pasangan ratu yang saling menyerang pada papan catur. Jadi variabel H itu diawali dengan nilai 0. Kemudian nanti dua perulangan bersarang digunakan untuk memeriksa setiap pasangan ratu. Indeks I merepresentasikan si posisi ratu pertama, kemudian nanti si indeks dia itu merepresentasikan posisi ratu kedua setelah I. Jadi di dalam perulangan itu program nanti akan memeriksa eh, dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama itu ditandai apakah si kedua ratu pada baris yang sama, itu ditandai dengan eh, yang kode yang ini. Kemudian nanti untuk yang kedua itu apakah mereka berada pada diagonal yang sama, ditandai dengan kode yang ini, digunakan dengan kode yang ini. Jadi jika salah satu kondisi terpenuhi berarti ya ratunya itu saling menyerang. Maka nilai H-nya itu tambah satu. Setelah semua pasangannya itu diperiksa, nanti fungsi itu akan mengembalikan nilai H sebagai hasil perhitungan si konflik atau ratu. Nah, kemudian program itu nanti mendefinisikan fungsi kedua bernama create random size 8. Create random size 8, di mana itu bertugas untuk membuat state awal papan catur secara acak, di mana parameternya itu size secara default bernilai 8, dan itu merepresentasikan jumlah ratu sekaligus ukuran papan catur, yaitu ukurannya itu 8 kali 8 pada masalah si n queen ini kan. Kemudian fungsi itu menghasilkan sebuah list dengan panjang sesuai ukuran papan. Lalu nanti di mana setiap elemen berisi angka acak antara 0 hingga si size satunya nih. 0 size sampai 1. Jadi angka itu mewakili posisi baris ratu pada kolom tertentu sehingga listnya itu nanti akan penuh dan akan menggambarkan konfigurasi ratu di seluruh papan. Jadi dengan demikian berarti nanti kedua fungsi itu bekerja saling melengkapi antara secret random dan si objective function aja tuh. Itu akan saling mengevaluasi papan tersebut untuk menghitung seberapa banyak si konflik antara tuh muncul. Nah, kita lanjut pada kode kedua, di mana kode kedua ini di sini fungsinya dimulai dengan deklarasi def hill climbing, di mana itu mendefinisikan sebuah prosedur tanpa parameter bernama hill climbing. Di mana baris itu kemudian pada current board itu create random boardnya itu memanggil fungsi papan acak untuk mendapatkan konfigurasi awal untuk ratu per kolom dan menyimpannya ke current board yang ini, dan menyimpannya ke current board. Kemudian baris current H sama dengan baris current H baris current H objektif board itu menghitung nilai objektif, yaitu jumlah pasangan ratu yang saling menyerang. Jadi untuk papan awalnya itu tersebut akan menyimpan hasilnya di current H, pernyataannya itu akan di print, lalu di print lah pernyataannya itu menggunakan ini. Lalu selanjutnya itu ada fungsi while true, di mana ini memulai loop tak hingga yang akan berjalan sampai fungsi mengembalikan solusi atau berhenti karena terjebak pada lokal optimum. Jadi di dalam loop itu nanti si base neckboard-nya ini, si base neckboard-nya ini, si base neckboard-nya ini eh, itu menganalisis tetangga terbalik sementara. Jadi pada awalnya itu nanti diasumsikan tidak ada perubahan sehingga nanti nilai terbaik sama dengan keadaan
saat ini. Kemudian ada di sini for cool. Kemudian ada kode for cool ini untuk eh, memulai si iterasi untuk setiap kolom papan. Jadi setiap kolom berisi satu ratu dan original row-nya ini itu untuk menyimpan baris asli ratu pada kolom meskipun dalam si kode itu nilai tersimpan tidak digunakan lagi setelahnya. Kemudian di sini di dalam iterasi kolom, kemudian dilanjut di dalam iterasi kolom for row ini itu untuk mencoba setiap baris kemungkinan untuk menempatkan si ratu pada kolom tersebut. Jadi pengecekan yang digunakan if current board itu untuk memastikan posisi saat ini dilewati sehingga tidak mengevaluasi si tetangga identik. Jadi baris nick board sama dengan list current ini itu untuk membuat salinan shallow dari papan saat agar dari papan agar perubahan pada neckboard itu tidak mengubah si current boardnya itu secara langsung. Jadi neckboard ke row-nya itu dipindahkan, si ratu memindahkan ratu pada kolom yang sedang diuji ke barisan kandidat, lalu si H-nya itu, si H sama dengan objective function neckboard itu menghitung nilai konflik untuk konfigurasi tetangga itu. Jadi untuk kondisi if H lebih kecil dari base neckboard itu tuh memeriksa apakah tetangga yang baru itu lebih baik atau memiliki konflik lebih sedikit dibandingkan si tetangga terbaik yang ditemukan sejauh ini. Jadi jika ya, maka si blok dalam if menimpa si base neckboard high itu dan si base neckboardnya itu sehingga nanti tetangga tersebut menjadi kandidat terbaik. Jadi bisa disimpulkan nanti di akhir iterasinya ini ada pengecekan if current H sama dengan nol itu yang akan menentukan apakah solusinya itu sempurna. Solusinya sempurna tanpa konflik. Jadi setelah ditemukan nanti itu akan di print lalu akan menampilkan solusi dari siritan currentnya itu. Nah, itu akan mengembalikan papan solusi beserta H sama dengan nol. Jadi secara keseluruhannya itu nanti si fungsi ini mengimplementasikan si hal climbing sederhana. Naga jangan pete Jo. Panjang kali ya, Lek. Tunggu dulu. Nah, dilanjut untuk kode yang ketiga, di mana di sini ada sebuah penjelasan kode tentang simulate annealing, di mana si fungsi simulate annealing ini didefinisikan dengan parameter awal, yaitu parameternya itu dem 1000 dan calling rate 0,9995, yang itu merepresentasikan suhu awal dan laju pendinginan, di mana pertama program itu membuat papan acak lewat secret random board ini, eh, kemudian nanti ini dihitung dihitung konfliknya dengan si objektif, si function. Menggunakan si objective function, kemudian mencari untuk kondisi awalnya. Jadi si variable t itu diinisialisasikan untuk menghitung jumlah iterasi. Nah, selanjutnya itu nanti si programnya itu masuk ke perulangan menggunakan while dem lebih besar dari 0,1, di mana itu artinya algoritma itu akan berjalan selama suhu masih cukup tinggi. Jadi dalam setiap iterasi T itu akan bertambah satu. Nah, program itu akan memilih tetangga secara acak dengan menyalin papan yang saat ini ke si nextboardnya. Lalu itu akan mengganti posisi ratu pada kolom acak dengan baris acak. Jadi nilai konflik tetangga itu dihitung dengan si objective function, kemudian dihitung selisihnya menggunakan kode yang ini si delta. Lalu eh, dilanjutlah nanti Dilanjut nanti jika tetangganya itu lebih baik, nanti si delta H lebih kecil, tadi kan dihitung menggunakan delta ini, kemudian kalau misalnya lebih lebih baik, ya dihitung lagi menggunakan kode delta H lebih kecil dari nol, itu untuk solusi langsung diterima. Jadi jika lebih buruk, nanti si solusi itu masih bisa diterima dengan probabilitas tertentu yang dihitung menggunakan si rumus. Nah, masuklah kepada kode yang si
Met expired delta ini di mana itu untuk menggunakan probabilitas yang semakin kecil sering suhunya menurun. Jadi setelah itu suhu itu akan dikalikan dengan si cooling rate, lalu nanti itu menurunkan nilainya. Jadi setiap 100 iterasi program itu akan mencetak 100 iterasi. Lalu si suhu saat itu dan papannya dan nilai hanya. Nah, jika ditemukan solusi sempurna, dibuatlah nanti ke current H sama-sama dengan nol. Yang ini if current H sama-sama dengan nol, itu nanti programnya itu akan langsung berhenti dan mengembalikan hasil jika perulangannya itu berakhir karena suhu terlalu rendah. Jadi nanti si program itu mencetak papan akhir yang didapat dan mengembalikan hasil tersebut. Oke, satu lagi. Nah, kita lanjutkan kepada kode yang terakhir untuk pemanggilannya. Jadi, jadi si if name sama dengan main ini tuh memastikan si kode itu hanya berjalan ketika filenya itu dieksekusikan langsung. Jadi setelah itu kita di print lah, yaitu print running hill climb search. Jadi di mana itu akan menandai bahwa si algoritma hal climbing itu akan dijalankan dan hal climbing itu memanggil si fungsi tersebut. Jadi setelah selesai ya di print lah menggunakan kode ini itu untuk menandai giliran si simulate annealing, kemudian nanti si simulate annealingnya ini akan dipanggil. Nah, untuk lebih apanya kita akan menjalankan kodenya. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah hasil dari si output kodenya. Jadi demikian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan dari praktikum kelima Certan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan, saya harapkan Bapak dapat memaklumnya dan memberikan feedback kepada saya agar saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih.